Seorang karyawan baru diusir paksa untuk makan di gudang pengap yang penuh debu. Alasannya sangat sepele, hanya karena bekal ikan asin yang dibawanya dianggap menyebarkan bau busuk oleh manajernya yang sombong. "Tempatmu di gudang, bukan di ruangan ber-AC ini," hardik sang manajer. Namun, manajer itu tidak pernah menyangka bahwa di gudang itulah, karyawan sederhana tersebut justru bertemu dan menjalin cinta dengan pemilik perusahaan yang selama ini ditakuti semua orang. Bagaimana nasib manajer sombong itu saat tahu siapa sebenarnya pelindung karyawan yang dihinanya? Simak kisahnya sampai habis. Selamat datang kembali di saluran Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke ceritanya, mari tekan tombol suka dan berlangganan di bawah ini. Saya doakan bagi teman-teman yang sudah berlangganan, semoga Allah melimpahkan rezeki yang tak putus-putus, diberikan kesehatan yang prima, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang abadi bersama keluarga tercinta. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar, dari kota atau daerah mana saja kalian menonton video ini. Mari kita saling mendoakan, insya Allah doa yang baik akan kembali kepada kita atas izin Tuhan semesta alam. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke bagian pertama. Matahari pagi Jakarta bersinar terik, memantul silau pada kaca-kaca gedung pencakar langit di kawasan bisnis paling elit ibu kota. Di antara derap langkah kaki orang-orang berjas mahal yang terburu-buru, berdirilah seorang pemuda bernama Awan. Ia memandang gedung tinggi di hadapannya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bangga, namun juga ada rasa kecil hati saat melihat pantulan dirinya di pintu kaca lobi. Awan merapikan kerah kemejanya yang sedikit pudar warnanya. Ia menarik napas panjang dan berbisik pada dirinya sendiri, "Bismillah, Awan. Kamu bisa. Ini demi ibu di kampung. Jangan grogi." Ia melangkah masuk. Seharusnya, pagi itu ia langsung menuju aula utama untuk mengikuti orientasi dan perkenalan dengan jajaran direksi, termasuk sang CEO yang terkenal. Namun, langkah Awan terhenti di lorong dekat lift. Ia melihat seorang bapak tua petugas kebersihan yang sedang kepayahan mengangkat galon air minum ke atas dispenser. Tubuh bapak itu gemetar menahan beban. Tanpa pikir panjang, Awan menghampiri bapak tersebut. "Sini Pak, biar saya saja yang angkat," ucap Awan ramah sambil langsung mengambil alih galon tersebut. Bapak tua itu terkejut dan menatap Awan dengan tatapan tidak enak. Jangan Mas. Mas kan karyawan kantor, nanti bajunya kotor kena debu galon. Biar saya saja." Awan tersenyum tulus sambil memasangkan galon itu dengan mudah. "Tidak apa-apa, Pak. Cuma baju ini kok. Bapak istirahat saja dulu, kelihatannya lelah sekali." Bapak itu menatap Awan dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih banyak ya, Mas. Jarang ada orang kantoran yang mau bantu orang kecil seperti saya. Semoga Mas betah kerja di sini ya." Percakapan singkat dan aksi tolong-menolong itu membuat Awan terlambat 10 menit. Saat ia sampai di aula, pintu sudah tertutup rapat. Ia melewatkan momen penting perkenalan wajah sang pemilik perusahaan, Nikita. Awan hanya bisa masuk diam-diam lewat pintu belakang dengan perasaan bersalah. Ia sama sekali tidak tahu seperti apa rupa bos besarnya itu. Setelah sesi orientasi usai, Awan diantar menuju ruang kerjanya di divisi data. Begitu ia melangkah masuk, hawa dingin AC menyambutnya, tapi tatapan rekan-rekan kerjanya jauh lebih dingin. Di sana, penampilan adalah segalanya. Awan bisa mendengar bisik-bisik dari meja seberang saat ia berjalan menuju mejanya. Lihat deh anak baru itu," bisik seorang karyawan pria kepada teman di sebelahnya sambil melirik sepatu Awan. "Sepatunya model tahun berapa tuh? Kulitnya sudah retak-retak begitu masih dipakai kerja di sini." Teman wanitanya menimpali sambil menutup hidung pelan. "Iya, penampilannya lusuh banget ya. Kayak salah masuk gedung. Jangan-jangan dia nyasar, dikira ini pasar induk kali." Awan mendengar semua itu dengan jelas. Hatinya terasa nyeri, tapi ia memilih diam. Ia meletakkan tas kerjanya di meja paling pojok. Dalam hati ia bertekad, biarkan mereka bicara apa saja. "Aku di sini untuk bekerja, bukan untuk peragaan busana." Namun Awan belum tahu, ujian mental yang sesungguhnya baru akan dimulai nanti siang, saat ia membuka bekal makanan yang dibawanya dari rumah. Waktu menunjukkan pukul 12 siang, saat yang paling dinanti oleh para karyawan. Suasana kantor yang tadinya hening oleh suara ketikan keyboard, kini berubah riuh.
Satu persatu karyawan mulai meninggalkan meja mereka, bergerombol membicarakan rencana makan siang. Ada yang memesan catering diet mahal, ada pula yang bersiap menuju restoran Jepang di seberang gedung. Awan memilih untuk tetap tinggal. Ia tidak punya uang lebih untuk mengikuti gaya hidup teman-temannya. Dengan perut yang sudah keroncongan, Awan berjalan menuju pantry kantor. Ia duduk di sudut ruangan yang paling sepi, lalu mengeluarkan kotak bekal plastik berwarna biru yang sedikit kusam. Dengan senyum mengembang membayangkan masakan ibunya, Awan membuka tutup bekal itu. Seketika, aroma yang sangat kuat dan khas menyeruak keluar. Itu adalah nasi liwet hangat dengan lauk ikan asin jambal roti yang digoreng kering, lengkap dengan sambal terasi dadakan. Bagi Awan, ini adalah aroma surga, aroma kasih sayang ibu yang bangun subuh untuk memasakkannya. Namun, bagi penghuni Menara Gading ini, aroma tersebut adalah bencana. Hanya dalam hitungan detik, aroma ikan asin yang menyengat itu menyebar, tersedot oleh sirkulasi AC sentral, dan memenuhi ruangan pantry hingga ke ruang kerja utama. Salah satu karyawan wanita yang sedang membedaki wajahnya langsung menutup hidung dengan tisu. "Aduh, bau apaan sih ini? Kok kayak bau pasar ikan busuk?" keluhnya dengan suara cempreng. Temannya menimpali dengan wajah jijik. "Iya nih, bikin mual banget. Siapa sih yang bawa makanan kampungan begini ke dalam ruangan ber-AC?" Belum sempat Awan menyadari situasi, pintu pantry didorong kasar dari luar. Muncul sosok Burina, manajer HRD yang terkenal galak dan selalu merasa dirinya paling berkelas. Wajahnya merah padam, dan tangannya sibuk mengibaskan udara di depan hidungnya. "Astaga! Bau bangkai apa ini?" Burina berteriak histeris. Matanya menyapu seluruh ruangan dengan tajam sampai akhirnya berhenti tepat pada sosok Awan dan kotak bekalnya yang terbuka. Burina melangkah cepat menghampiri Awan. Suara sepatu hak tingginya terdengar mengintimidasi. "Kamu, anak baru?" hardiknya keras. Awan terkejut dan langsung berdiri, tangannya gemetar memegang tutup bekal. "Maaf, Burina. Ada apa, Bu? Ada apa kamu bilang?" Burina menunjuk kotak bekal Awan dengan jari telunjuknya yang berkuteks merah menyala. "Kamu sadar tidak kalau bekalmu itu meracuni udara kantor saya? Kamu pikir ini warung Tegal pinggir jalan? Ini kantor elit di kawasan Sudirman. Klien-klien besar sering datang ke sini. Kalau mereka mencium bau amis menjijikan ini, reputasi perusahaan bisa hancur gara-gara kamu." Awan menunduk, wajahnya terasa panas menahan malu karena kini semua orang menontonnya. "Maaf sekali, Bu. Saya tidak tahu kalau baunya akan menyebar sekuat ini. Ini cuma ikan asin bekal dari ibu saya." "Saya tidak peduli itu dari siapa," potong Burina ketus. Ia menatap Awan dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan pandangan merendahkan. "Dengar baik-baik. Mulai detik ini, kamu dilarang keras makan di pantry atau di meja kerja. Saya tidak mau mencium bau kemiskinan ini lagi di lantai saya." "Lalu saya harus makan di mana, Bu?" tanya Awan pelan. Burina tersenyum sinis sambil menunjuk ke arah pintu darurat. Tempat yang pantas buat makanan kelas rendahan begitu cuma satu. Di gudang arsip lama di basement paling bawah. "Sana, bawa makananmu dan jangan naik ke sini sampai jam istirahat selesai. Pergi." Diusir seperti hama di hari pertamanya bekerja benar-benar menghancurkan hati Awan. Namun, ia tidak punya pilihan. Dengan sisa harga dirinya, Awan menutup kembali bekalnya, mengangguk sopan, dan berjalan keluar diiringi tatapan sinis dan tawa kecil dari rekan-rekannya. Ia berjalan menuju lift barang, bersiap turun ke tempat pengasingannya. Pintu lift barang terbuka perlahan dengan suara berdecit yang menyakitkan telinga. Angin lembab yang berbau apek langsung menyambut wajah Awan. Berbeda jauh dengan lantai atas yang wangi dan sejuk, lantai basement ini terasa suram, seolah-olah waktu berhenti berputar di sini. Lampu lorong hanya menyala remang-remang, beberapa bahkan berkedip-kedip seakan mau mati. Awan melangkah keluar sambil memeluk erat kotak bekalnya. Ia menyusuri lorong sepi itu sampai menemukan pintu besi berkarat bertuliskan, "Gudang arsip lama, dilarang masuk kecuali petugas." Dengan berat hati, ia mendorong pintu itu. Pemandangan di dalamnya sungguh mengenaskan. Ruangan itu luas, namun penuh sesak dengan tumpukan kardus bekas, kursi-kursi kantor yang patah kakinya, dan lemari besi tua yang sudah berkarat.
Debu tebal menyelimuti segalanya seperti selimut abu-abu. Sarang laba-laba menggantung bebas di setiap sudut plafon. Pantas saja Bu Rina menyebut tempat ini sebagai tempat sampah, karena memang kondisinya tak jauh beda dengan tempat pembuangan akhir. Namun, Awan bukanlah tipe orang yang mudah menyerah dan meratapi nasib. Ia menarik napas panjang, mencoba menetralisir bau debu yang menusuk hidung. Tidak apa-apa, Awan, gumamnya pelan menyemangati diri sendiri. Setidaknya di sini sepi. Tidak ada yang melihatmu sinis, tidak ada yang menghina masakan ibu. Awan meletakkan bekalnya di atas sebuah lemari pendek. Jiwa rajinnya seketika memberontak melihat kekacauan di sekitarnya. Bukannya langsung makan, ia justru menggulung lengan ke mejanya. Ia mengambil sapu lidi bekas yang tergeletak di pojokan, dan mulai membersihkan satu sudut ruangan. Ia menyingkirkan debu, menyusun tumpukan kardus bekas menjadi sebuah meja kecil dan kursi darurat. Setelah 10 menit bekerja, sudut gudang yang tadinya kotor itu kini terlihat jauh lebih layak. Awan bahkan menemukan selembar kain bekas spanduk promosi yang masih bersih, lalu menggunakannya sebagai taplak meja dadakan. Awan pun duduk di kursi tahta, buatannya sendiri dari tumpukan kardus itu. Ia membuka kembali bekal ikan asinnya. Di keheningan gudang bawah tanah itu, Awan mulai menyuap nasi. Ajaibnya, rasa sakit hati akibat hardikan Bu Rina tadi perlahan sirna begitu lidahnya mengecap rasa gurih ikan asin dan pedasnya sambal buatan ibunya. Enak sekali, ucap Awan lirih, matanya terpejam menikmati suapan demi suapan. Bu, masakan ibu memang juara. Biarpun dimakan di gudang tikus begini, rasanya tetap seperti makan di restoran bintang 5. Selesai makan, Awan tidak lantas tidur-tiduran. Matanya yang jeli melihat tumpukan dokumen perusahaan tahun-tahun lama yang berserakan tidak karuan di rak besi. Label-labelnya pudar, urutan tahunnya acak-acakan. Sebagai lulusan terbaik yang punya sifat perfeksionis, Awan merasa gatal melihat ketidakrapian itu. Daripada bengong menunggu jam masuk, lebih baik aku rapikan ini sedikit, pikirnya. Tanpa sadar, tangan Awan mulai bergerak lincah. Ia memilah berkas, mengurutkannya berdasarkan kode warna dan tahun, lalu menatanya rapi di rak. Ia bekerja dalam diam, ditemani sisa aroma ikan asin yang kini terasa menenangkan. Ia tidak tahu bahwa kebiasaannya merapikan sampah, inilah yang sebentar lagi akan mempertemukannya dengan takdir yang tak terduga. Sebuah pertemuan yang diawali oleh perut keroncongan sang pemilik perusahaan. Sementara Awan sibuk dengan dunia kecilnya di basement, suasana di lantai 30, tepatnya di ruangan direktur utama, terasa sangat mencekam. Nikita, sang CEO muda yang dijuluki Ratu Es oleh para pegawainya, baru saja membubarkan rapat direksi dengan amarah yang tertahan. Ia melemparkan tumpukan berkas laporan ke atas meja marmernya yang dingin. Kepalanya terasa mau pecah. Tekanan dari para investor yang menuntut keuntungan berlipat ganda membuatnya muak. Di balik jas mahal dan riasan wajah yang sempurna itu, Nikita hanyalah seorang gadis muda yang merindukan kehangatan. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, ia dipaksa menjadi dewasa sebelum waktunya. Ia harus memimpin ribuan karyawan sendirian, tanpa tempat bersandar, tanpa teman bercerita yang tulus. Semua orang yang mendekatinya hanya mengincar harta atau jabatan. Aku butuh udara segar, bisiknya lirih sambil menahan air mata yang nyaris tumpah. Alih-alih pergi ke kafe mewah atau pulang ke apartemennya, kaki Nikita justru melangkah menuju lift pribadi di sudut ruangan. Ia menekan tombol paling bawah, basement. Dulu, saat ayahnya merintis perusahaan ini dari nol, gudang bawah tanah adalah tempat persembunyian favorit ayahnya saat sedang buntu mencari ide. Nikita sering diajak ke sana saat kecil, duduk di atas kardus sambil menemani ayahnya makan siang. Pintu lift terbuka. Nikita melangkah keluar, berharap menemukan kesunyian yang biasa ia cari. Namun, kali ini ada yang berbeda. Hidung mancungnya mencium aroma yang sangat familiar. Bukan bau debu atau apek yang biasa menyambutnya, melainkan aroma gurih yang menggelitik perut. Aroma ikan asin goreng yang hangat. Seketika, memori masa kecilnya berputar kembali. Itu adalah aroma masakan ayahnya. Dulu, saat mereka belum kaya raya, menu itulah yang paling sering mereka makan bersama. Tanpa sadar, langkah kaki Nikita dipercepat mengikuti arah aroma itu.
Ia sampai di depan pintu gudang arsip yang sedikit terbuka. Dari celah pintu, ia mengintip ke dalam. Matanya terbelalak melihat pemandangan yang tak biasa. Di sudut gudang yang biasanya berantakan, kini terlihat rapi dan bersih. Dan di sana, duduk seorang pemuda berkemeja lusuh sedang menikmati makanannya dengan begitu lahap. Pemuda itu terlihat sangat bahagia, seolah-olah ia sedang makan di restoran termahal di dunia, padahal ia hanya duduk di atas tumpukan kardus bekas. Melihat Awan makan dengan begitu nikmat, pertahanan diri Nikita runtuh. Rasa lapar yang ia abaikan seharian tiba-tiba menyerang dengan dahsyat. Perutnya berbunyi keras. Kruyuk. Suara itu menggema di lorong sepi, memecah keheningan, dan membuat pemuda di dalam sana menoleh kaget ke arah pintu. Nikita membeku di tempat, tertangkap basah sedang mengintip karyawannya sendiri. Awan menoleh cepat ke arah pintu dengan wajah waspada. Siapa di situ?" tanyanya, menyipitkan mata berusaha melihat sosok yang berdiri di balik bayangan pintu besi yang setengah terbuka. Jantung Nikita berdegup kencang, seolah mau melompat keluar dari dadanya. Ia panik luar biasa. Bukan karena takut pada Awan, tapi karena takut ketahuan sedang menangis dan terlihat lemah di depan bawahannya sendiri. Seorang CEO tidak boleh terlihat rapuh. Dengan gerakan refleks yang sangat cepat, Nikita mundur selangkah ke balik tembok agar tidak terlihat. Tangannya yang gemetar buru-buru menghapus sisa air mata di pipinya. Ia menunduk melihat pakaiannya. Blazer hitam mewah berpotongan tegas ini adalah simbol kekuasaannya. Simbol yang membuat semua orang di kantor ini menunduk takut padanya. Jika ia masuk dengan pakaian ini, pemuda itu pasti akan langsung mengenali Lisha sebagai bos besar dan suasana akan menjadi kaku. Tanpa pikir panjang, Nikita melepas blazer mahalnya, melipatnya asal-asalan, dan menyembunyikannya di balik tumpukan kardus di luar pintu. Kini, ia hanya mengenakan kemeja putih polos yang sedikit kusut karena seharian dipakai bekerja, dengan lengan yang ia gulung sedikit agar terlihat lebih santai. Ia menarik napas panjang, mencoba menata ekspresi wajahnya agar terlihat biasa saja, lalu memberanikan diri melangkah masuk kembali. Maaf, Mas," ucap Nikita dengan suara yang dibuat sesopan mungkin, meski masih terdengar sedikit serak sisa menangis. Saya tidak bermaksud mengganggu." Awan menatap gadis yang baru masuk itu. Di matanya, ia tidak melihat seorang miliarder pemilik gedung pencakar langit. Yang ia lihat hanyalah seorang gadis muda dengan wajah pucat, mata sembab yang merah, dan penampilan yang sedikit berantakan. Awan langsung menyimpulkan dalam hati, pasti dia anak baru yang habis dimarahi senior, sama sepertiku. Senyum ramah langsung terbit di wajah Awan. Ia menggeser sedikit posisi duduknya. "Oh, tidak mengganggu kok. Masuk saja, Mbak. Jangan takut, saya bukan satpam yang bakal ngusir orang. Saya juga baru di sini." Nikita melangkah ragu-ragu mendekati meja kardus buatan Awan. Ia merasa canggung karena seumur hidupnya belum pernah berakting menjadi orang biasa. Saya cuma lagi cari tempat sepi tadi," dustanya pelan. "Kamu anak magang baru ya?" tebak Awan sok tahu, tapi nadanya sangat bersahabat. Pantas saja sampai nyasar ke gudang begini. Pasti lagi pusing ya disuruh-suruh senior. Nikita tertegun sejenak, lalu mengangguk pelan mengiyakan skenario yang dibuat Awan. "Iya, Mas. Saya, Niki. Anak magang di bagian umum." "Nah kan, benar tebakan saya. Salam kenal ya, Niki. Nama saya Awan," ucap Awan riang. Ia lalu menatap wajah Nikita lamat-lamat dan menyadari sesuatu. Muka kamu pucat sekali loh, Nik. Tadi perutnya bunyi kencang banget. Pasti belum makan siang ya." Nikita hanya menunduk malu. Tangannya memegangi perutnya yang memang terasa perih karena maknya kambuh. Tanpa banyak bicara, Awan langsung menyodorkan kotak bekalnya ke hadapan Nikita. Ikan asin jambal roti yang tinggal separuh itu masih mengepulkan aroma sedap. "Makanlah," tawar Awan tulus. "Jangan gengsi. Ini cuma nasi sama ikan asin goreng buatan ibu saya di kampung. Memang bukan makanan mewah kayak di restoran depan, tapi percaya deh sama saya, ikan asin ini obat paling ampuh buat mengobati hati yang lagi capek dan sedih." Nikita menatap nasi dan ikan asin itu dengan tatapan nanar. Tawaran tulus dari orang asing yang bahkan tidak tahu siapa dirinya ini, entah kenapa terasa lebih hangat daripada ribuan pujian palsu yang biasa ia dengar di ruang rapat direksi. Dengan tangan gemetar,
Ia menerima sendok plastik yang disodorkan Awan. Nikita menatap sendok plastik di tangannya dengan ragu. Seumur hidupnya sebagai putri tunggal konglomerat, ia terbiasa makan dengan peralatan perak di atas meja yang dialasi taplak sutra. Kini, ia harus makan dari kotak plastik murah, berbagi sendok dengan orang asing di dalam gudang berdebu. Namun, aroma ikan asin itu seolah membius logikanya, menarik paksa memori lidahnya yang sudah lama mati rasa terhadap makanan mewah. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Nikita menyendok nasi liwet bercampur suiran ikan asin itu, lalu memasukkannya ke mulut. Saat lidahnya menyentuh rasa asin yang gurih berpadu dengan nasi yang pulen, mata Nikita seketika membelalak. Rasanya meledak di dalam mulutnya. Itu bukan sekadar rasa ikan asin biasa. Ada bumbu bawang putih dan ketumbar yang meresap sempurna, persis seperti resep rahasia mendiang ayahnya dulu. Rasa rindu yang selama ini ia pendam seolah tumpah ruah dalam satu suapan itu. Tanpa sadar, sebutir air mata lolos dari sudut matanya, namun buru-buru ia samarkan dengan gerakan mengunyah yang cepat. "Enak?" tanya Awan antusias, matanya berbinar menunggu komentar. Nikita mengangguk cepat, mulutnya masih penuh. "Enak banget, Mas. Rasanya seperti pulang ke rumah," jawabnya jujur, suaranya terdengar tulus tanpa dibuat-buat. Rasa lapar yang hebat membuat Nikita lupa siapa dirinya. Ia lupa bahwa ia adalah CEO yang harus menjaga citra Anggun. Ia makan dengan lahap, menyendok nasi suap demi suap seolah takut makanan itu akan lari. Awan hanya memperhatikan gadis di depannya itu dengan senyum geli. Ia tidak menyangka gadis yang tadinya terlihat sedih itu ternyata makannya sangat ganas, seperti orang yang belum makan 3 hari. Saking lahapnya, Nikita tidak sadar ada butiran nasi dan sedikit minyak sambal yang menempel di sudut bibirnya. Ia terlihat seperti anak kecil yang sedang kelaparan setelah seharian bermain. Awan tertawa kecil melihat pemandangan itu. Tanpa ragu, ia mengambil selembar tisu dari saku celananya. Dengan gerakan yang sangat natural dan lembut, Awan memajukan badannya. Tangannya terulur menyentuh wajah Nikita. Nikita tersentak kaget dan membeku. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat merasakan jari-jari kasar Awan mengusap sudut bibirnya dengan tisu secara perlahan. "Pelan-pelan, Niki," ucap Awan lembut. Suaranya terdengar seperti seorang kakak yang sedang mengurus adiknya. "Makanannya nggak bakal lari kok. Lihat tuh, sampai belepotan begitu kayak anak TK." Wajah Nikita seketika memerah padam, panas menjalar sampai ke telinganya. Seumur hidup, belum pernah ada laki-laki yang berani menyentuh wajahnya seakrab ini. Para pria kaya yang biasa mendekatinya selalu menjaga jarak sopan atau justru terlalu agresif ingin memamerkan kekayaan. Tapi Awan, pemuda sederhana ini memperlakukannya dengan perhatian yang tulus, tanpa tendensi apa-apa selain ingin membersihkan wajah temannya. Awan menarik tangannya kembali setelah bibir Nikita bersih. "Nah, kan jadi cantik lagi kalau bersih. Habiskan ya, kalau kurang bilang, besok Mas bawakan lagi." Nikita menunduk dalam-dalam, menyembunyikan senyum malunya. Di dalam gudang pengap itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sang Ratu Es merasakan jantungnya berdegup kencang bukan karena marah, melainkan karena perlakuan manis dari seorang karyawan rendahan yang bahkan tidak tahu siapa dirinya. Keesokan harinya, tepat saat lonceng jam istirahat makan siang berbunyi di seluruh gedung, kaki Nikita seolah memiliki pikirannya sendiri. Alih-alih menuju lift eksekutif yang akan membawanya ke restoran mewah di lantai teratas, ia justru menyelinap masuk ke lift barang. Tangannya memegang erat sebuah kantong plastik berisi minuman dingin yang sengaja ia beli di minimarket lobi, sebagai alasan agar tidak datang dengan tangan kosong. Hati Nikita berdesir aneh. Ada perasaan rindu yang tidak masuk akal untuk segera sampai ke gudang pengap itu. Ia rindu suasana tenang di sana, rindu aroma ikan asin, dan yang paling utama, ia rindu senyum tulus Awan. Begitu pintu gudang terbuka, Nikita tertegun. Pemandangan di hadapannya membuatnya terpaku. Di sudut ruangan yang kemarin mereka gunakan untuk makan, kini telah terjadi perubahan kecil namun sangat manis. Awan rupanya tidak hanya diam saja menunggu jam masuk kerja. Awan sedang berdiri sambil tersenyum lebar menyambut kedatangannya. Di sebelahnya, terdapat sebuah karya seni baru. Awan telah menyusun tumpukan kardus bekas minuman kemasan menjadi bentuk menyerupai sofa tunggal yang kokoh. Yang membuat hati Nikita meleleh,
Awan melapisi bagian atas kardus itu dengan kain perca bersih bekas spanduk promosi yang ia temukan, lalu memberinya bantalan empuk dari sisa busa kursi rusak. "Selamat datang kembali, Niki," sapa Awan dengan nada ceria, seolah sedang menyambut tamu agung di istana kerajaannya. Ia menunjuk kursi buatan tangannya itu dengan bangga. "Tuan Putri Niki tidak boleh duduk di lantai kotor atau kursi plastik keras. Jadi, semalam saya lembur sedikit bikin ini. Silakan dicoba kursi singgasana spesial edisi terbatas ini." Nikita tertawa lepas. Sebuah tawa renyah yang sudah sangat lama tidak pernah terdengar keluar dari bibirnya. Tawa yang lepas tanpa beban jabatan. Ia merasa geli sekaligus terharu. Di lantai atas, ia memiliki kursi kerja kulit seharga puluhan juta rupiah yang bisa memijat punggungnya secara otomatis. Namun entah kenapa, kursi kardus butut di hadapannya ini terlihat jauh lebih berharga dan mengundang. "Kamu ini ada-ada saja sih, Mas," ucap Nikita sambil mendudukkan dirinya di kursi kardus itu. "Wah, ternyata empuk juga ya. Kreatif banget sih jadi orang." "Harus dong. Di gudang ini, kita harus pintar-pintar menyulap sampah jadi harta karun," jawab Awan sambil membuka bekal makan siangnya. Hari ini menunya ikan asin lagi, tapi ditambah sayur asem. Mereka pun makan siang bersama. Suasana kaku di pertemuan pertama sudah hilang sepenuhnya, berganti dengan keakraban yang hangat. Mereka bahkan sempat berebut kerupuk putih terakhir di kaleng bekal Awan. Itu kerupuk jatahku," protes Nikita manja, mencoba merebut kerupuk itu dari tangan Awan. "Enak saja, siapa cepat dia dapat," goda Awan sambil menjauhkan tangannya, lalu tertawa melihat wajah cemberut Nikita yang menggemaskan. Akhirnya, Awan mengalah dan membelah kerupuk itu menjadi 2. "Ya sudah, bagi 2. Biar adil kayak timbangan posyandu." Siang itu, di bawah remang lampu gudang basement, 2 manusia dari dunia yang sangat berbeda itu tertawa bersama, melupakan sejenak bahwa di atas kepala mereka ada jurang status sosial yang teramat dalam memisahkan mereka. Bagi Awan, Niki adalah gadis magang yang manis. Dan bagi Nikita, Awan adalah satu-satunya tempat ia bisa menjadi manusia biasa. Sore itu, langit Jakarta tampak marah. Awan hitam bergulung pekat, menumpahkan hujan deras yang disertai angin kencang. Kilat menyambar sesekali, membuat lampu-lampu di dalam gudang arsip berkedip-kedip cemas. Suara gemuruh guntur terdengar samar dari balik tembok beton basement, menciptakan suasana yang dingin dan sedikit mencekam. Awan masih sibuk di meja kardusnya. Tumpukan dokumen setinggi gunung di sampingnya, harus selesai diinput hari ini juga. Jari-jarinya menari lincah di atas keyboard laptop tua inventaris kantor. Meski lelah, ia tidak mengeluh. Ia justru bersyukur karena Nikita, si anak magang itu, kembali datang menemaninya. Namun, kali ini Nikita tampak berbeda. Wajahnya terlihat sangat lelah, lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas, meski samar-samar tertutup bedak. Seharian ini, Nikita memang habis-habisan dicecar oleh para pemegang saham yang tidak puas dengan kebijakan barunya. Energinya terkuras habis, bukan fisik, tapi mentalnya. "Kamu kenapa, Nik? Kok diam saja dari tadi?" Biasanya cerewet minta kerupuk, tanya Awan lembut tanpa mengalihkan pandangan dari layar laptop. Nikita yang duduk di sebelah Awan, menyandarkan kepalanya ke tembok. "Capek banget, Mas," jawabnya lirih, matanya terpejam setengah. "Senior di atas, mereka benar-benar menguras tenagaku hari ini. Rasanya kepalaku mau pecah." Awan menghentikan ketikannya sejenak. Ia menoleh, menatap gadis di sampingnya dengan tatapan iba. "Namanya juga kerja ikut orang. Nik, sabar ya. Kalau capek, istirahat saja dulu. Jangan dipaksakan, nanti sakit." Suara hujan yang menderu di luar dan hembusan AC sentral yang dingin justru menjadi musik pengantar tidur bagi Nikita. Rasa kantuk yang tak tertahankan mulai menyerang. Kelopak matanya terasa seberat timah. Tanpa sadar, tubuhnya mulai oleng. Perlahan tapi pasti, kepala Nikita jatuh ke samping, mendarat tepat di bahu kiri Awan. Awan tersentak kaget. Tubuhnya menegang seketika. Ia menahan napas, takut gerakan sekecil apapun akan membangunkan gadis itu. Ia melirik ke bahunya. Di sana, sang anak magang sedang tertidur pulas dengan napas yang teratur. Wajah garang yang biasa Nikita tunjukkan di ruang rapat kini hilang tak berbekas,
berganti dengan wajah polos dan damai seperti bayi yang tidak berdosa. "Dasar anak magang bandel," gumam Awan pelan sambil tersenyum tipis. Katanya mau nemenin lembur, malah numpang tidur. Meski pegal mulai menjalar di bahunya karena posisi duduk yang kaku, Awan sama sekali tidak berani bergerak. Ia membiarkan bahunya menjadi bantal bagi Nikita. Ia bahkan rela mengetik hanya dengan satu tangan kanan agar tangan kirinya tetap diam menyangga kepala Nikita. Selama 1 jam penuh, di tengah badai yang mengamuk di luar sana, keheningan yang hangat menyelimuti gudang itu. Awan hanya diam, menjaga tidur lelap seorang gadis yang ia kira tak punya siapa-siapa, tanpa menyadari bahwa bahunya saat ini sedang menopang kepala orang paling berkuasa di gedung pencakar langit ini. Bagi Awan, saat itu Niki hanyalah gadis rapuh yang butuh sandaran, dan ia siap menjadi sandaran itu kapan saja. Sementara hubungan Awan dan Nikita semakin manis di bawah tanah. Di lantai atas, suasana justru semakin panas. Bu Rina, sang manajer HRD, sedang duduk di kursi kerjanya dengan wajah masam. Ia merasa sangat kesal. Seharusnya, hukuman yang ia berikan kepada Awan, mengasingkannya ke gudang berdebu, bisa membuat pemuda kampung itu tidak betah dan akhirnya mengundurkan diri. Bu Rina ingin melihat Awan memohon-mohon atau keluar dengan wajah sedih. Namun, kenyataan justru sebaliknya. Setiap kali Bu Rina berpapasan dengan Awan di lobi saat jam pulang kerja, ia melihat wajah Awan yang segar, ceria, dan penuh semangat. Tidak ada guratan stres sedikitpun. Hal ini melukai ego Bu Rina yang merasa kuasanya tidak dihargai. "Kenapa anak itu masih bisa senyum-senyum sih? Padahal sudah saya buang ke tempat sampah," gerutu Bu Rina sambil memutar-mutar pulpen mahalnya dengan kasar. Karena penasaran dan curiga, Bu Rina memanggil salah satu office boy kepercayaannya yang sering ia jadikan mata-mata untuk mengawasi karyawan. "Heh, kamu," panggil Bu Rina ketus. "Coba kamu jujur sama saya. Apa yang dikerjakan si Awan di gudang bawah itu seharian? Kenapa laporannya selalu selesai tepat waktu? Jangan-jangan dia bayar orang luar buat ngerjain tugasnya?" Si office boy yang takut pada Bu Rina pun mendekat dan berbisik, memberikan laporan yang sudah ia bumbui sedikit agar bosnya senang. "Anu, Bu, saya beberapa kali lewat depan gudang pas mau ambil stok air. Si Awan itu, kelihatannya santai-santai saja, Bu. Malah saya sering dengar suara dia ketawa ketiwi." Mata Bu Rina membelalak tajam. "Ketawa ketiwi? Sendirian?" "Enggak, Bu," tambah si mata-mata. "Kayaknya ada cewek di dalam sana. Suaranya manja-manja gitu. Mereka sering asyik ngobrol sambil makan. Kerjaan kantor MAH kayaknya di nomor 2 kan, Bu?" Mendengar itu, senyum licik perlahan mengembang di bibir merah Bu Rina. Ia merasa mendapatkan kartu as untuk menghancurkan karir Awan sekalian. Baginya, ini adalah pelanggaran berat. Gudang arsip adalah area kerja, bukan tempat pacaran, apalagi untuk karyawan baru yang masih dalam masa percobaan. "Bagus," desis Bu Rina penuh kemenangan. Ia membayangkan betapa puasnya ia nanti saat mempermalukan Awan di depan umum. Dasar orang kampung tidak tahu diri. Sudah dikasih kerjaan, malah pacaran dan makan gaji buta. "Lihat saja, Awan. Hari ini juga, saya pastikan kamu angkat kaki dari gedung ini dengan cara yang paling memalukan." Bu Rina segera meraih telepon di mejanya, menghubungi kepala keamanan. "Siapkan 2 orang security sekarang juga. Ikut saya ke basement. Kita akan tangkap basah tikus yang sedang bermesraan di lumbung padi perusahaan." Di dalam gudang arsip, Awan dan Nikita sama sekali tidak menyadari badai yang sedang menuju ke arah mereka. Mereka sedang asyik menikmati sisa jam istirahat sore sambil mengobrol santai. Tawa renyah Nikita terdengar menggema di ruangan sempit itu, sementara Awan sedang membereskan kotak bekalnya yang sudah kosong. Suasana begitu hangat dan damai, seolah dunia luar tidak bisa menyentuh kebahagiaan kecil mereka. Namun, kedamaian itu hancur dalam sekejap mata. Pintu besi gudang terbuka dengan hentakan yang sangat keras, menghantam dinding beton hingga menimbulkan gema yang memekakan telinga. Awan terlonjak kaget dari kursi kardusnya. Nikita yang posisinya lebih dekat ke sudut ruangan, dengan refleks yang sangat cepat langsung melompat bersembunyi di balik tumpukan lemari arsip tua yang tinggi. Jantungnya berdegup kencang, ia menahan napas agar tidak ketahuan. Dari balik pintu, muncullah Bu Rina dengan wajah merah padam penuh amarah,
diapit oleh 2 orang petugas keamanan berbadan tegap. "Tertangkap basah!" teriak Burina melengking. Suaranya memenuhi seluruh ruangan. Ia melangkah masuk dengan angkuh, matanya menyapu ruangan itu dengan tatapan jijik, lalu berhenti tepat di wajah Awan yang masih bingung. Burina?" Awan tergagap. "Ada apa ini, Bu? Kenapa bawa satpam? Jangan pura-pura bodoh kamu." Burina menunjuk wajah Awan dengan telunjuknya. "Saya dapat laporan kalau kamu menjadikan gudang ini tempat pacaran dan tidur-tiduran. Lihat ini." Burina menendang kursi kardus buatan Awan hingga terguling. Ia lalu mengambil sisa bungkus makanan di meja. Bau ikan asin, sampah makanan, bantal-bantal kardus. "Ini kantor, Awan. Bukan tempat piknik atau hotel melati buat kamu bermesraan." "Tapi Bu, pekerjaan saya sudah selesai semua." Awan mencoba membela diri dengan sopan. "Saya cuma istirahat sebentar sambil merapikan gudang. Ibu bisa cek semua data yang saya input. Semuanya beres." "Alasan?" bentak Burina. Ia sama sekali tidak mau mendengar penjelasan. Ia menyambar tumpukan kertas kerja Awan yang ada di atas meja, kertas yang berisi rekap data yang sudah dikerjakan Awan seharian dengan teliti. Tanpa ampun, Burina merobek kertas-kertas itu menjadi 2, lalu melempar serpihannya ke wajah Awan. "Kerjaan kamu itu tidak ada harganya di mata saya kalau mentalmu mental pemalas," hardik Burina kejam. "Kamu pikir saya butuh karyawan yang cuma bisa makan gaji buta sambil pacaran? Mulai hari ini, detik ini juga, kamu saya pecat. Bawa barang-barang sampahmu ini dan keluar dari gedung saya sekarang juga." Di balik lemari arsip, Nikita menyaksikan semuanya dengan tangan terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia melihat bagaimana Awan, pria yang begitu tulus dan rajin itu, dipermalukan dan diinjak-injak harga dirinya tanpa alasan yang jelas. Darah Nikita mendidih. Amarah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya kini membakar dadanya. Ia ingin keluar dan berteriak, namun ia menunggu saat yang tepat. Saat di mana ia bisa membalas semua penghinaan ini dengan setimpal. Burina belum puas hanya memecat Awan di ruang tertutup. Ia ingin menjadikan Awan sebagai contoh nyata bagi karyawan lain, agar tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Dengan senyum kemenangan yang menyebalkan, Burina memerintahkan 2 petugas keamanan untuk menggelandang Awan naik ke lobi utama. "Bawa dia ke atas," perintah Burina lantang. "Biar semua orang lihat wajah pemalas yang sudah mengotori kantor kita dengan bau amis ini." Awan tidak melawan. Ia membereskan sisa barang-barangnya, hanya tas lusuh dan kotak bekal kosong, lalu berjalan gontai diapit 2 satpam berbadan besar. Saat mereka sampai di lobi utama yang megah, Burina sengaja berteriak-teriak memanggil perhatian para staf yang sedang lalu lalang. "Lihat ini semuanya," seru Burina sambil menunjuk Awan yang menunduk. "Ini contoh karyawan tidak tahu diri. Sudah miskin, diterima kerja karena kasihan, malah kerjanya cuma pacaran dan tidur di gudang. Jangan ada yang meniru perilaku sampah seperti ini kalau masih mau kerja di sini." Semua mata tertuju pada Awan. Bisik-bisik cemoohan terdengar menyakitkan. Awan hanya bisa menelan ludah pahit, harga dirinya benar-benar diinjak-injak hingga rata dengan tanah. Ia sudah pasrah, siap melangkahkan kaki keluar dari pintu putar lobi dan mengubur mimpinya di Jakarta. Namun, tepat saat satpam hendak mendorong punggung Awan agar keluar, terdengar suara denting lift khusus direksi yang terbuka. Ting! Suara itu diikuti oleh bunyi ketukan sepatu hak tinggi yang melangkah tegas dan berirama di atas lantai marmer. Tak tak tak. Aura di lobi seketika berubah mencekam. Semua karyawan yang tadinya berbisik-bisik langsung terdiam 1000 bahasa. Mereka menundukkan kepala dengan hormat dan takut. Burina yang tadinya berkacak pinggang, mendadak menurunkan tangannya dan wajahnya memucat. Dari balik pintu lift, muncullah Nikita. Kali ini, ia bukan lagi Niki, si anak magang yang berantakan. Ia telah kembali mengenakan blazer hitam mahalnya, rambutnya tertata rapi, dan tatapan matanya setajam elang yang siap menyambar mangsa. Ia berjalan lurus membelah kerumunan, mengabaikan sapaan hormat orang-orang, dan berhenti tepat di hadapan Burina dan Awan. "Lepaskan tangan kotor kalian dari calon suami saya," ucap Nikita dingin, namun suaranya menggelegar di keheningan lobi. 2 satpam yang memegang lengan Awan langsung melepaskannya seperti tersengat listrik. Awan mengangkat wajahnya perlahan,
Matanya membelalak tak percaya melihat sosok wanita berkuasa di hadapannya. "Niki?" bisik Awan lirih, suaranya bergetar antara bingung dan syok. "Kamu?" Nikita menatap Awan sekilas dengan sorot mata yang melembut, seolah berkata, "Tenanglah." Kemudian, ia memutar kepalanya menatap Burina dengan tatapan yang bisa membekukan darah. Bu Nikita." Burina tergagap, kakinya gemetar hebat. Saya cuma sedang menertibkan karyawan malas yang..." "Malas?" potong Nikita tajam. Ia memberi isyarat tangan, dan sekretarisnya langsung menyalakan layar besar di lobi yang biasanya berisi iklan perusahaan. Di layar itu, muncul data statistik kinerja seluruh karyawan bulan ini. Nama, Awan, berada di urutan paling atas dengan grafik produktivitas yang melesat jauh melampaui target, bahkan 3 kali lipat lebih tinggi dari kinerja tim Burina sendiri. "Orang yang kamu sebut pemalas dan sampah ini," tunjuk Nikita pada Awan, "adalah karyawan dengan performa terbaik di departemenmu bulan ini. Dia menyelesaikan pekerjaan 1 minggu hanya dalam 1 hari. Dan kamu tahu kenapa dia makan ikan asin di gudang?" Nikita melangkah maju, membuat Burina mundur ketakutan. Karena manajernya terlalu sombong untuk menghargai kesederhanaan. "Asal kamu tahu, Rina, ikan asin yang kamu hina bau busuk itu, adalah menu makan siang saya bersamanya setiap hari. Jadi, kalau kamu menghina bekal dia, itu artinya kamu juga sedang menghina selera saya." Lobi utama gedung itu hening seketika, seolah waktu berhenti berputar. Wajah Burina yang tadinya merah padam karena marah, kini berubah pucat pasi seputih kertas. Lututnya lemas mendengar pengakuan sang pemilik perusahaan. Ia baru saja menghina selera makan orang yang menggajinya. Bu Nikita, ampun. Bu." Burina memohon dengan suara bergetar, tangannya mencoba meraih ujung blazer Nikita. Saya benar-benar tidak tahu. Saya minta maaf, Bu. Tolong jangan pecat saya." Nikita menepis tangan itu dengan dingin, tanpa sedikit pun menoleh. "Keputusan saya sudah bulat. Surat pemecatanmu akan dikirim HRD sore ini. Sekarang, kemasi barang-barangmu dan tinggalkan gedung ini. Saya tidak butuh manajer yang menilai orang dari kulit luarnya saja." Tanpa menunggu jawaban, Nikita berbalik dan menarik tangan Awan. "Ikut saya," ucapnya lembut namun tegas. Nikita membawa Awan masuk ke dalam lift khusus direksi, meninggalkan kerumunan yang masih terpana. Di dalam lift yang berlapis emas itu, Awan hanya diam membisu. Ia menatap punggung gadis di depannya. Gadis yang ia kira anak magang bernama Niki, ternyata adalah wanita paling berkuasa di perusahaan ini. Ada rasa sakit yang menjalar di dada Awan, rasa sakit karena merasa dibohongi. Sesampainya di ruang kerja CEO yang sangat luas dan mewah, Nikita mempersilakan Awan duduk di sofa kulit. Nikita melepaskan blazernya, mencoba meruntuhkan tembok status di antara mereka, dan duduk berlutut di hadapan Awan. Matanya berkaca-kaca menatap wajah pemuda itu. "Maafkan aku, Wan," ucap Nikita lirih, tangannya menggenggam jemari Awan yang kasar. "Maaf, aku harus berbohong selama ini. Aku cuma ingin merasakan punya teman yang tulus, yang tidak memandang hartaku. Dan aku menemukannya di kamu." Awan menarik napas panjang, mencoba menata hatinya yang berantakan. "Jadi, Niki si anak magang yang suka minta kerupuk itu, tidak pernah ada?" "Dia ada, Wan. Itu aku. Perasaanku saat kita makan ikan asin di gudang, tawa kita, obrolan kita semuanya nyata." Nikita menatap mata Awan dalam-dalam. "Aku mencintaimu, Awan. Aku serius. Menikahlah denganku. Kita bisa hidup bahagia, kamu tidak perlu lagi kerja di gudang, kamu bisa bantu aku memimpin perusahaan ini." Mendengar tawaran itu, Awan tersenyum getir. Ia melepaskan genggaman tangan Nikita perlahan. Ia berdiri, lalu menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Maaf, Bu Nikita," ucap Awan. Panggilannya berubah formal, membuat hati Nikita mencelos. "Kenapa panggil ibu?" tanya Nikita sedih. "Karena kamu adalah CEO, dan aku cuma karyawan gudang," jawab Awan dengan suara bergetar namun penuh harga diri. "Saya jatuh cinta pada Niki, gadis sederhana yang makan belepotan di gudang. Bukan pada Bu Nikita yang kaya raya ini. Kalau saya menerima lamaran ibu sekarang, apa bedanya saya dengan parasit?"
Orang-orang akan bilang saya laki-laki tidak punya harga diri yang cuma numpang hidup pada istrinya. Aku tidak peduli kata orang. Wan, seru Nikita, air matanya mulai jatuh. Tapi saya peduli, Bu, potong Awan lembut. Ia mengambil ID card karyawannya dari saku, lalu meletakkannya di atas meja marmer Nikita. Izinkan saya pergi. Saya ingin membuktikan diri dulu. Saya ingin menjadi laki-laki yang pantas berdiri di samping ibu, bukan di bawah bayang-bayang ibu. Saya resign. Awan membungkuk hormat, lalu berbalik melangkah pergi meninggalkan ruangan mewah itu. Nikita hanya bisa terisak menangis melihat punggung pria yang dicintainya menjauh, membawa serta harga dirinya yang tak ternilai harganya. Hari itu, cinta mereka tidak berakhir, tapi tertunda demi sebuah kepantasan. Waktu adalah hakim yang paling adil bagi mereka yang mau berusaha. 2 tahun telah berlalu sejak Awan melangkahkan kaki keluar dari gedung pencakar langit itu, dengan hati yang remuk namun tekad yang membaja. Ia tidak pulang ke kampung halamannya di pesisir Jawa, untuk meratapi nasib atau mengurung diri di kamar. Tidak, Awan justru menjadikan rasa sakit hatinya sebagai bahan bakar yang paling ampuh untuk membakar semangatnya. Bermodalkan tabungan terakhir dan restu ibunya, Awan mulai merintis usaha kecil-kecilan. Ia melihat potensi besar di kampung nelayannya yang selama ini terabaikan. Ikan asin, makanan yang dulu membuatnya dihina dan diusir, justru ia jadikan senjata utamanya. Dengan kecerdasannya sebagai mantan analis data, Awan tidak memproduksi ikan asin dengan cara kuno yang jorok. Ia menerapkan teknologi modern. Ia membangun rumah pengeringan higienis bebas lalat, mengemas produknya dengan vakum sealing yang elegan, dan membranding ulang ikan asin menjadi makanan premium yang layak masuk supermarket kelas atas. Kerja keras memang tidak pernah mengkhianati hasil. Dalam waktu 1 tahun, usaha Awan meledak. Produk, ikan asin Mas Awan, tidak hanya merajai pasar lokal, tapi mulai diekspor ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Awan yang dulu dianggap hama di kantor elit Jakarta, kini telah bertransformasi menjadi sosok pengusaha muda agritech yang disegani. Lihatlah Awan sekarang. Ia bukan lagi pemuda kumal dengan kemeja pudar dan sepatu retak. Kini, ia berdiri tegap mengawasi pabrik pengolahannya yang bersih dan sibuk. Tubuhnya terlihat lebih berisi dan tegap, kulitnya sedikit lebih gelap karena sering turun ke lapangan. Namun itu justru menambah aura maskulin dan kewibawaannya. Ia mengenakan kemeja batik tulis lengan panjang yang pas di badan, rambutnya dipangkas rapi model undercut yang modern, dan di pergelangan tangannya melingkar jam tangan yang layak, hasil keringatnya sendiri. Di sela-sela kesibukannya mengecek kontainer ekspor, Awan sering termenung menatap layar ponselnya. Ia membuka berita bisnis, membaca artikel tentang kesuksesan perusahaan milik Nikita di Jakarta. Ada senyum tipis di bibirnya. Rindu itu masih ada, tersimpan rapi di sudut hatinya. Namun kini, rindu itu tidak lagi bercampur dengan rasa minder. Tunggu sebentar lagi, Niki, gumam Awan sambil menandatangani berkas kontrak kerjasama logistik senilai miliaran rupiah. Aku sudah hampir sampai di garis start yang sama denganmu. Kali ini, aku tidak akan datang sebagai bawahan yang meminta belas kasihan, tapi sebagai laki-laki yang siap melindungimu. Sore itu, sekretaris pribadinya mengetuk pintu ruangan. Pak Awan, undangan untuk gala dinner pengusaha nasional di Jakarta sudah datang. Bapak konfirmasi hadir. Awan menatap undangan emas itu. Matanya bersinar tajam penuh keyakinan. Jakarta, kota yang dulu membuangnya, kini memanggilnya kembali. Dan Awan siap menjawab panggilan itu. Saya hadir, jawab Awan mantap. Siapkan tiket keberangkatan. Ada janji lama yang harus saya lunasi di sana. Ballroom Hotel Bintang 5 di pusat Jakarta malam itu bermandikan cahaya kristal. Alunan musik orkestra yang lembut mengiringi denting gelas-gelas kristal dan tawa sopan para pebisnis papan atas negeri ini. Di salah satu meja bundar paling depan, Nikita duduk anggun mengenakan gaun malam berwarna merah marun. Ia terlihat sangat cantik dan berkuasa, namun sorot matanya kosong. Di tengah keramaian pesta ini, ia merasa sepi. Tidak ada pembicaraan yang tulus, semua orang hanya mendekatinya untuk menjilat atau membicarakan profit. Nikita mengaduk-aduk minumannya dengan bosan. Ia merindukan masa-masa di gudang arsip 2 tahun lalu. Rindu makan nasi bungkus beralaskan kardus, rindu tertawa lepas tanpa beban,
dan rindu pada sosok pemuda sederhana yang pernah menolak cintanya demi harga diri. "Apa kabar kamu sekarang, Awan?" batin Nikita lirih. Tiba-tiba, suasana di pintu masuk ballroom menjadi sedikit riuh. Beberapa tamu tampak menoleh dan berbisik kagum. Nikita yang penasaran ikut menolehkan kepalanya dengan malas. Namun, seketika itu juga, gelas di tangannya nyaris terjatuh. Di sana, berjalan membelah kerumunan, adalah sosok yang selalu menghantui mimpinya. Itu Awan. Tapi bukan Awan yang dulu. Pria yang berjalan tegap ke arahnya itu, mengenakan setelan jas navy potongan slim fit, yang membalut tubuh atletisnya dengan sempurna. Langkah kakinya mantap, penuh percaya diri, memancarkan aura kepemimpinan yang kuat. Wajahnya terlihat lebih matang, rahangnya tegas, dan senyum itu masih sama hangatnya seperti dulu. Awan berhenti tepat di depan meja Nikita. Ia tidak menunduk seperti bawahan, melainkan menatap mata Nikita lurus-lurus sebagai seorang pria yang setara. "Selamat malam, Bu CEO," sapa Awan dengan suara bariton yang tenang. "Masih ada kursi kosong untuk mitra bisnis baru?" Nikita terpaku. Lidahnya terasa keluh saking kagetnya. "Awan? Ini, benar kamu?" Awan tersenyum, lalu menarik kursi di hadapan Nikita dan duduk dengan elegan. "Iya, ini saya, Awan, pemilik PT Samudra Pangan yang baru saja menandatangani kontrak logistik dengan perusahaan ibu tadi pagi. Maaf saya tidak datang saat penandatanganan, saya ingin memberikan kejutan langsung di sini." Mata Nikita berkaca-kaca. Ia melihat perubahan drastis pada pria di depannya. Awan telah membuktikan ucapannya 2 tahun lalu. Awan kemudian merogoh saku jasnya. Ia tidak mengeluarkan cincin berlian atau perhiasan mahal, seperti yang biasa dilakukan pria-pria kaya lain untuk merayu Nikita. Awan justru mengeluarkan sebuah kotak kecil yang dibungkus rapi. Ia meletakkannya di atas meja, di antara gelas-gelas wine mewah. Perlahan, Awan membuka kotak itu. Isinya bukan emas, melainkan sepotong ikan asin jambal roti goreng kering kualitas premium yang dikemas sangat cantik. Nikita menutup mulutnya menahan tawa haru. "Misi, Nona Niki," ucap Awan, mengganti panggilannya menjadi lebih intim dan jenaka. "Masih mau ikan asin buatan saya? Tapi kali ini, saya yang traktir. Dan kita makannya tidak perlu sembunyi-sembunyi di gudang lagi." Air mata bahagia menetes di pipi Nikita. Ia mengangguk cepat. Malam itu, di tengah kemewahan pesta, mereka tertawa bersama, mengabaikan tatapan bingung para tamu undangan yang heran melihat dua CEO muda itu, memandangi sepotong ikan asin seolah-olah itu adalah permata paling berharga di dunia. Tidak butuh waktu lama bagi dua hati yang sudah saling terpaut itu untuk meresmikan hubungan. Awan menepati janjinya. Ia melamar Nikita bukan hanya sebagai mitra bisnis, tetapi sebagai seorang laki-laki yang siap menjadi imam dan pelindung seumur hidup. Pesta pernikahan pun digelar dengan sangat megah di sebuah ballroom hotel bintang 5 di Jakarta. Dekorasi ruangan disulap bak negeri dongeng dengan ribuan bunga segar berwarna pastel. Tamu-tamu penting dari kalangan pejabat hingga selebriti papan atas hadir memenuhi undangan. Namun, di tengah kemewahan yang menyilaukan itu, ada satu pemandangan yang membuat semua mata tamu undangan berkaca-kaca karena haru. Saat sesi salaman di pelaminan yang megah, Nikita yang berdiri berjam-jam mengenakan gaun pengantin berekor panjang dan sepatu hak tinggi 12 cm, mulai merasa tersiksa. Kakinya lecet dan pegal luar biasa. Ia berbisik manja di telinga Awan saat jeda antrean tamu. "Mas Awan, kakiku sakit banget pakai heels ini. Rasanya mau patah," keluh Nikita dengan wajah memelas. Mode manja, Niki si anak magang, nya keluar. Tanpa berpikir dua kali, dan tanpa memedulikan ribuan pasang mata yang menonton, Awan melakukan hal yang tak terduga. Ia menyingkap sedikit jas pengantin mahalnya, lalu berlutut dan jongkok di hadapan Nikita. Tamu undangan menahan napas. Bisik-bisik terdengar, "Itu pengantin prianya kenapa? Jatuh?" Ternyata tidak. Dengan lembut, Awan mengangkat sedikit gaun Nikita, lalu melepaskan sepatu hak tinggi yang menyiksa itu dari kaki istrinya. Tangan Awan yang hangat mulai memijat telapak kaki dan betis Nikita dengan telaten di atas panggung pelaminan. "Tahan sebentar ya, sayang. Biar aliran darahnya lancar lagi," ucap Awan lembut sambil terus memijat, sama sekali tidak gengsi meski ia adalah CEO perusahaan besar. Para tamu wanita histeris melihat adegan itu.
Mereka melihat betapa Awan sangat memuja istrinya dan tidak malu merendahkan dirinya untuk melayani kenyamanan sang istri. Nikita hanya bisa tersenyum malu bercampur bahagia. Wajahnya merona merah melihat aksi suaminya yang begitu manis. Keunikan pesta ini tidak berhenti di situ. Jika biasanya pesta orang kaya menyajikan steak wagyu atau salmon sebagai menu andalan, di pernikahan Awan dan Nikita, ada satu stand makanan atau gubukan yang antreannya paling panjang, mengalahkan antrean zupa soup dan kambing guling. Di atas gubukan kayu yang dihias estetik itu, tertulis papan nama besar, gubukan ikan asin kenangan, resep Ibu Awan. Ya, Awan memboyong ibunya dan tim koki khusus untuk menggoreng ikan asin jambal roti secara live di acara itu, lengkap dengan nasi liwet hangat, sambal dadak, dan lalapan segar. Aroma ikan asin yang dulu dianggap bau sampah dan menjadi penyebab Awan diusir ke gudang, kini menguar harum di ruangan ber-AC itu, menggugah selera para konglomerat yang bosan dengan makanan barat. Awan dan Nikita tertawa bahagia melihat para tamu elit berebut ikan asin goreng. Itu adalah simbol kemenangan cinta mereka. Bahwa kesederhanaan yang tulus, jika diperjuangkan dengan harga diri dan kerja keras, akan menjadi kemewahan yang paling indah pada waktunya. Pernikahan bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari petualangan baru yang sesungguhnya. Dan bagi Awan serta Nikita, petualangan itu terjadi di dalam rumah tangga mereka yang hangat. Pagi itu, sinar matahari lembut menyelinap masuk melalui jendela dapur yang besar di kediaman mewah pasangan pengantin baru ini. Awan, yang sudah terbiasa bangun subuh, sedang sibuk di depan kompor. Ia mengenakan apron masak, bersenandung kecil sambil memotong sayuran. Di kantor, Nikita mungkin dikenal sebagai singa betina yang ditakuti ribuan karyawan karena ketegasannya. Namun, di rumah ini, di hadapan suaminya, sang singa berubah menjadi kucing anggora yang sangat manja. Langkah kaki pelan terdengar mendekat. Tiba-tiba, sepasang lengan melingkar di pinggang Awan dari belakang. Nikita, dengan rambut yang masih acak-acakan dan piyama sutra longgar, menyandarkan keningnya di punggung tegap Awan. "Mas Awan?" Panggil Nikita dengan suara serak khas bangun tidur. Matanya masih terpejam setengah. Awan tersenyum geli, tangannya tetap mengaduk masakan. Tuan Putri sudah bangun? Tumben jam segini sudah melek. Cuci muka dulu Gih." Nikita menggeleng manja di punggung Awan, semakin mengeratkan pelukannya. "Nggak mau. Aku lapar. Yang mau ikan asin lagi dong yang garing ya." Awan tertawa renyah. Ia memutar badannya, lalu mengacak-acak rambut istrinya dengan gemas. "Sayangku, cintaku, Nikiku. Ini baru jam 6 pagi loh. Masa sarapannya ikan asin lagi? Nanti kolesterolnya naik, terus pipi kamu jadi cabi kayak bakpao. Gimana?" Mendengar penolakan itu, Nikita langsung melepaskan pelukannya. Ia melipat kedua tangannya di dada, bibirnya dimajukan beberapa sentimeter, memasang wajah cemberut alias pout andalannya yang paling ampuh. "Ih, Mas Awan jahat," rengeknya lucu. "Ya sudah, kalau nggak mau masakin istri sendiri, mulai hari ini aku pecat kamu jadi suami. Aku mau cari suami baru yang mau gorengin ikan asin tiap pagi." Awan geleng-geleng kepala melihat tingkah istrinya yang sangat menggemaskan itu. Ancaman, pecat, yang dulu di kantor terdengar menyeramkan, kini terdengar seperti rayuan maut di telinga Awan. "Oh, berani pecat saya ya?" tantang Awan sambil menyeringai jahil. Tanpa aba-aba, Awan langsung membungkuk dan mengangkat tubuh mungil Nikita tinggi-tinggi ala bridal style. Mas Awan, turunin." Jerit Nikita kaget bercampur tawa girang, tangannya refleks mengalungkan ke leher suaminya. "Nggak akan diturunin sebelum bos cantik tarik ucapannya," goda Awan sambil membawa Nikita berputar pelan di tengah dapur. "Siap laksanakan perintah, Bos. Apapun demi Niki, ikan asin satu pabrik pun Mas gorengin sekarang juga." Awan kemudian mendudukkan Nikita di atas meja dapur marmer yang dingin. Ia menatap wajah istrinya lekat-lekat, lalu mengecup keningnya dengan penuh kasih sayang. Pagi itu ditutup dengan pemandangan yang menghangatkan hati. Awan dan Nikita duduk bersisian, menikmati sepiring nasi hangat dengan lauk ikan asin goreng yang sederhana di dapur mewah mereka. Tawa mereka memenuhi ruangan. Awan telah membuktikan bahwa ia tidak hanya berhasil menyediakan rumah megah untuk Nikita, tetapi ia juga berhasil menjadi rumah,
tempat hati Nikita pulang dan beristirahat dengan nyaman selamanya. Sahabat Ken Arok, kisah Awan dan Nikita bukan sekadar cerita tentang cinta beda kasta. Ini adalah sebuah pelajaran mahal tentang harga diri. Awan mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita dihina atau direndahkan, jawabannya bukanlah dengan amarah atau memelas dikasihani. Jawaban terbaik bagi penghinaan adalah prestasi. Awan memilih mundur selangkah bukan karena menyerah, tapi untuk mengambil ancang-ancang melompat lebih tinggi. Dia membuktikan bahwa laki-laki sejati tidak akan membiarkan dirinya menjadi bayang-bayang pasangannya, tetapi bekerja keras hingga pantas menjadi sandaran yang kokoh. Dan dari Nikita, kita belajar bahwa kemewahan yang sesungguhnya bukanlah jabatan atau harta yang melimpah, melainkan ketulusan hati dan kenyamanan. Ikan asin di gudang pengap bisa terasa jauh lebih nikmat daripada hidangan mewah di meja emas, asalkan dinikmati bersama orang yang tepat. Cinta yang berkelas tidak memandang apa yang kamu makan atau apa merek sepatumu. Cinta yang berkelas adalah cinta yang saling memantaskan diri, tumbuh bersama, dan saling menghargai perjuangan masing-masing. Terima kasih telah menemani perjalanan Awan dan Nikita sampai akhir. Bagi Anda yang saat ini sedang berjuang mengangkat derajat keluarga, atau sedang berjuang membuktikan diri di tengah remehkan orang lain, saya doakan semoga Allah mudahkan jalan kalian. Semoga lelah kalian menjadi lilah, dan keringat kalian berubah menjadi kesuksesan yang berkah. Jangan lupa berikan dukungan kalian dengan menekan tombol like, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif lainnya. Saya pamit undur diri. Ingatlah, berlian tetaplah berlian meski tersembunyi di dalam lumpur. Sampai jumpa di video berikutnya.